Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wulandari dengan NIM 19051242237. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau. Video kali ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah praktik konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan analisis transaksional dan menggunakan teknik role play. Saya memiliki klien yang berjumlah 3 orang. Yang pertama Hana, yang kedua Rina, dan yang ketiga Azza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing agar kegiatan kita diberikan kelancaran. Ayo dari Anda semua, siapakah yang ingin memimpin doa kita pada hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kelancaran dalam kegiatan kami pada hari ini. Amin. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua telah sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengadakan konseling kelompok pada hari ini, kita harus memiliki kontrak waktu untuk melakukan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Kira-kira dari Ananda semua, ingin berapa jam kita akan melaksanakan konseling kelompok kita pada hari ini? 1 jam pelajaran, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Iya, Bu, 1 jam pelajaran. Oke, semuanya sudah setuju ya. Jadi, kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini kita laksanakan 1 jam pelajaran. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Resti Wulandari, bisa dipanggil Ibu Resti. Baik, hobi Ibu membaca. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Hana. Kenapa Ibu bisa pindah mengajar ke sekolah ini, Bu? Ibu pindah ke sekolah ini karena SK Ibu keluar di SMA ini. Pada bulan lalu. Berarti PNS ya, Bu? Iya, alhamdulillah Ibu sudah PNS sejak bulan lalu. Apakah ada lagi anak-anak Anda semua yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Rina. Ibu tinggalnya di mana ya, Bu? Ibu tinggal di perumahan Taman Arengka Indah, Jalan Baru 3, Soekarno-Hatta. Oke, sepertinya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Selanjutnya, supaya kita semua saling mengenal dan dapat menjalin silaturahmi, maka dari itu sekarang giliran dari Ananda semua memperkenalkan dirinya masing-masing. Kan dari Ananda semua belum ada yang saling mengenal, belum ada satu sama lain belum mengenal ya. Jadi nanti dari Ananda semua itu memperkenalkan dirinya, silahkan sebutkan nama, kelas, dan hobinya masing-masing. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, ayo siapa di sini yang mau mulai duluan memperkenalkan dirinya? Silahkan.
Saya, Bu. Oke, silahkan Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza dari kelas 12 IPS. Hobi saya bermain dan berenang. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rina dari kelas 12 IPA. Hobi saya nonton drakor, Bu. Oke, baik. Yang terakhir dari Hana, silahkan. Perkenalkan, nama saya Isasmi Hana Ikram, saya kelas 12 IPS, hobi saya memasak, Bu. Oke, baik. Hai, Rina. Oke, baik. Semuanya sudah saling mengenal ya, Ibu lihat. Kalau begitu, ada yang tahu kita pada hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Saya, Bu. Oke, silahkan Azza. Kita mau melakukan konseling kelompok, Bu. Oke, ya benar sekali ya. Kita akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi, apa itu konseling kelompok? Apakah ada yang mengetahuinya? Sepertinya belum ada mengetahui ya apa itu konseling kelompok. Jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling kelompok ini adalah suatu layanan dalam konseling, dalam bimbingan dan konseling itu dengan tujuan masing-masing dari klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik lagi. Berdasarkan pemahaman tersebut, klien harus rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif kepribadian. Di mana di sini dari kegiatan konseling kelompok ini adalah akan membahas semua permasalahan-permasalahan dari anggota kelompok di sini atau dari Ananda semuanya. Jadi dari kegiatan konseling kelompok ini kita memiliki beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini adalah asas di mana silakan kepada Ananda semua untuk menceritakan apa saja permasalahan yang Ananda semua miliki. Di mana permasalahan tersebut tidak akan boleh satu dari kalian itu tidak boleh menceritakan permasalahan dari teman-teman Ananda dari yang ada di dalam kelompok ini keluar. Jadi Ananda semua itu tidak perlu takut untuk menceritakan bagaimana permasalahan Ananda karena kegiatan ini bersifat rahasia. Kemudian asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini silahkan Ananda tidak perlu malu-malu untuk menceritakan bagaimana permasalahan Ananda kepada yang lain ya. Jadi apakah Ananda sudah paham? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apa itu asas keterbukaan? Siapa yang bisa jawab? Jawab, Bu. Oke, silahkan Hana. Asas keterbukaan adalah asas yang artinya para konseling itu menceritakan segala permasalahan dengan tidak ada yang ditutup-tutupi dan menyampaikan segala secara keseluruhan, Bu. Oke, baik, benar sekali ya. Jadi di sini Ananda semua tidak perlu khawatir permasalahan itu diketahui oleh orang lain karena kita semua sudah berjanji untuk tidak akan menceritakan apa-apa saja kegiatan yang kita lakukan di konseling kelompok ini. Jadi anak-anak Ibu semuanya tidak perlu ada keterpaksaan serta menceritakan semua
yang tanpa ada ditutup-tutupi. Jadi kontrak atau perjanjian antara ibu dengan Ananda semuanya, yang pertama kita melakukan konseling kelompok pertama pada hari ini dan berjanji untuk terbuka dan tidak akan menceritakan permasalahannya kepada orang lain di nantinya ya. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sebelum kita mulai menentukan masalahnya dari Ananda semua, maka kita semua harus tahu terlebih dahulu permasalahan dari anak-anak ibu semuanya. Berarti nanti kami ceritakan masalah satu masing-masing ya, Bu? Ya, benar sekali. Nah, Ibu harap kalian bisa tetap semangat, fokus, dan tetap konsentrasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Kalau begitu, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai apa itu konseling kelompok. Jadi, apakah dari Ananda semua sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini? Siap, Bu. Oke, jadi sudah siap ya. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian itu menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini ya. Dan nanti akan kita akan kita sepakati permasalahan siapa yang perlu dibahas pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, apakah kita sudah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, baik ya. Jadi, siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silahkan, tunjuk tangan. Siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan kepada Hana. Semuanya orang tua saya yang mengatur dan menentukan hingga cita-cita saya pun mereka yang menentukan, Bu. Saya merasa tertekan dan merasa bahwa pendapat saya tidak dihargai, Bu. Padahal kemampuan saya bukan di bidang yang mereka inginkan, Bu. Oke, baik. Jadi kamu merasa terkekang karena pola asuh dari orang tua kamu ya? Betul, Bu. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau mengungkapkan masalahnya? Saya, Bu. Oke, silahkan kepada Rina. Bu, sejak saya lulus SD, orang tua saya mulai menentukan lingkungan bermain saya. Seperti saya tidak boleh bermain dengan si A maupun si B. Terus saya dilarang untuk mengikuti kegiatan organisasi, Bu. Saya hanya disuruh untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Sehingga saya sulit untuk bersosialisasi, Bu. Oke, baik. Berarti masalah kamu adalah masalah kesulitan untuk bersosialisasi karena dilarang oleh orang tua kamu ya? Ya, Bu. Ya, selanjutnya permasalahan siapa lagi nih yang ingin menyampaikan permasalahannya? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Azza. Permasalahan saya adalah saya sering diremehkan oleh teman-teman saya karena saya kurang percaya diri, Bu. Misalnya, ketika ada kelas dan disuruh menjawab pertanyaan, saya selalu malu untuk menjawabnya. Padahal saya tahu jawabannya. Terus saya juga merasa pendapat saya di rumah tidak didengarkan oleh orang tua saya. Sehingga saya menjadi anak yang kurang percaya diri, sampai-sampai teman-teman saya meremehkan saya dengan menyatakan bahwa saya itu bodoh. Oke, jadi kamu merasa bahwa pendapat kamu ini kurang dihargai dan didengar sehingga di sekolah kamu menjadi pemalu untuk menyampaikan pendapat kamu dan hal-hal itu yang menjadi bahan cemoohan dari teman-teman kamu semuanya ya? Iya, Bu. Oke, jadi semuanya sudah menyampaikan permasalahannya nih, satu sama lain sudah tahu ya permasalahan Rina bagaimana dan permasalahan Hana bagaimana dan Azza bagaimana. Jadi di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, permasalahan siapa yang perlu atau yang
paling pertama kita bahas di kegiatan konseling kelompok ini? Menurut saya permasalahan Azza, Bu. Karena masalahnya terlalu berat, Bu. Oke. Bagaimana kalau dari Rina bagaimana? Menurut saya permasalahannya Azza, Bu, karena masalah dia yang berat dan perlu dibahas pada hari ini. Oke, baiklah. Jadi semuanya sudah sepakat ya, permasalahan Rina ya, permasalahan si Azza yang akan dibahas di kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Baik, kalau begitu silakan Azza menceritakan ulang apa itu permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini. Ceritakan ulang, Bu. Iya. Permasalahan saya itu, saya sering diremehkan oleh teman-teman saya. Karena saya kurang percaya diri. Karena itu saya Selanjutnya, apakah dari Azza bisa mengulangi menceritakan apa permasalahannya tadi? Iya, Bu. Permasalahan saya sering diremehkan teman-teman saya karena saya kurang percaya diri. Contohnya ketika ada kelas dan disuruh menjawab pertanyaan, saya selalu malu untuk menjawabnya. Padahal saya tahu jawabannya. Oke, baik. Saya rasa pendapat saya di rumah tidak didengarkan oleh orang tua saya sendiri. Oke, begitu ya. Jadi permasalahan Azza ini yang perlu kita bahas di kegiatan kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya dari anak-anak Ibu, apakah ingin bertanya kepada Azza? Ibu. Siapa ada yang ingin bertanya? Bu, saya, Bu. Oke, silahkan Rina. Saya ingin bertanya kepada Azza, menurut Azza, kapan sih Azza diremehkan oleh orang lain? Saya sejak saya SMA ini. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Hana, kepada Hana silahkan. Sejak masuk SMA ya, apakah yang Azza rasakan ketika mereka meremehkan Azza? Saya merasa sakit hati. Di sisi lain, saya juga merasa kesal, tidak bisa melawan rasa malu karena itu. Oh, baiklah Azza. Oke, yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Enggak. Apa yang kamu lakukan ketika temanmu meremehkanmu? Aku melawan dengan membela diriku dan menyangka semua perkataan yang mereka ucapkan untukku. Oke, apakah ada lagi? Ya. Lalu setelah Azza membela diri, apa yang dilakukan temanmu? Mereka tetap meremehkanku. Oke, kayaknya Hana ingin bertanya lagi nih. Silahkan Hana. Kamu tidak pernah mencoba untuk melawan rasa tidak percaya dirimu, Zah? Aku pernah berpikir untuk meruntuhkan, tapi aku tidak bisa. Oke, baiklah. Oke, jadi semuanya sudah bertanya nih kepada Azza tadi karena dari semuanya sudah memberikan pertanyaan kepada Azza. Sekarang masing-masing dari kalian semua harus bisa memberikan saran atau masukan kepada Azza agar dia bisa keluar dari permasalahannya untuk memperdalam permasalahan Azza tersebut. Kita
akan melakukan permainan pertukaran peran yang bernama permainan role playing, di mana kita bertukar peran antara si korban dengan si pelaku. Yang menjadi korban adalah Hana dan menjadi pelaku adalah Aza. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kita mulai pada step pertama, itu dimulai dari Aza. Mulai ya, Bu. Iya, silahkan. Kamu ini niat belajar nggak sih? Masa menjawab soal yang gampang saja tidak bisa? Menjawab soal papan tulis tidak bisa? Disuruh maju ke depan malu? Dan juga, nilai-nilai kamu jelek-jelek semua lagi. Dasar anak tidak punya percaya diri. Dasar bodoh. Sudah, Bu. Tidak usahlah dikasih dia nilai. Oke, selanjutnya Hana. Kamu jangan berkata sembarangan ya. Aku ini berani. Aku tidak bodoh dan nilaiku tidak jelek semua. Aku bisa maju ke depan, biar saja nanti. Oke, nah sekarang step kedua adalah Aza dan Hana bertukar peran lagi. Dan sebagai korban dan Hana sebagai pelaku. Aza sebagai korban dan Hana menjadi pelakunya. Silakan dimulai dari Hana. Kamu itu niat belajar apa tidak sih? Masa menjawab soal yang gampang aja tidak bisa? Menjawab soal di depan tulis juga tidak bisa, disuruh maju ke depan malu, dan juga nilai kamu jelek-jelek semua. Dasar anak tidak percaya diri, dasar bodoh. Sudah, Bu, tidak usah dikasih nilainya, Bu. Oke, selanjutnya Aza. Kamu jangan berkata sembarangan ya. Aku ini berani. Aku tidak bodoh. Dan nilaiku juga tidak jelek semua. Aku bisa maju ke depan. Lihat saja nanti. Nah, oke ya. Jadi kita tutup permainan kita pada kali ini. Jadi bagaimana nih dari Aza setelah melakukan permainan berperan ini? Apa yang kamu rasakan, Aza? Saya merasa lebih puas, Bu. Saya merasa lega karena saya bisa mengeluarkan isi hati saya. Oke, bagus sekali ya. Kalau begitu, untuk Ananda yang lain, dipersilakan untuk memberikan masukan kepada Aza. Saya, Bu. Oke, dimulai dari Rina. Silahkan. Aza, ya kamu tidak perlu malu. Kita semua sama-sama belajar di sini. Coba kamu lawan rasa percaya diri kamu berarti di depan kaca dan anggap kamu sedang berbicara di depan kelas. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Saya, Bu. Oke, Hana, silahkan. Aza, saran dari aku, sebaiknya kamu tidak usah mendengarkan cemoohan dari teman-teman kamu, karena mereka hanya membuat kamu semakin down dan membunuh kepercayaan diri kamu, Za. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, Rina, silahkan. Sebaiknya Za lebih belajar giat lagi, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Kamu harus memiliki prestasi belajar yang tinggi, Aza. Kamu harus membalas cemoohan mereka dengan prestasi yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada lagi nih? Saya, Bu. Oke, Hana, silahkan. Iya, Za. Coba deh kamu mengenali diri kamu lebih dalam lagi. Dan mencintai diri kamu sendiri, karena dengan begitu kamu tidak akan mau jika orang lain memandangimu dengan sebelah mata. Oke, bagus sekali semuanya saran-saran yang diberikan oleh teman-teman Aza ya. Dari Aza, bagaimana perasaan kamu pada saat ini? Apa yang bisa kamu lakukan ke depannya? Setelah mendengar saran dari semuanya, saya berjanji saya akan merubah diri saya, berubah menjadi lebih baik, dengan cara belajar lebih giat, berlatih berbicara di depan cermin, mencintai diri sendiri, dan berusaha membalas semua cemoohan itu dengan prestasi tinggi. Oke, baik. Jadi bagus sekali ya keputusan yang kamu ambil. Nah, Ibu dan teman-teman semua berharap nih semoga dari Aza itu bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu miliki.
Jadi Ibu ingin kamu berjanji untuk bisa melakukannya ya. Iya, Bu, saya janji. Oke, kalau begitu siapa yang bisa mengungkapkan apa yang pembelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kita harus mencintai diri kita sendiri dan membalas cemoohan orang lain dengan prestasi, bukan dengan hal yang tidak berguna, Bu. Oke, jadi pembelajaran dari Hana Ananda semua sudah mendengar ya, sudah mengerti. Jadi sekarang Ibu ingin nih dari Ananda semua memberi apa pesan dan kesan yang Ananda dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang terlebih dahulu? Siapa yang terlebih dahulu yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Dimulai dari Aza. Iya, Bu, saya, Bu. Ya, silahkan. Pesan dan kesan saya, dengan adanya kegiatan ini, saya bisa menyelesaikan masalah saya, Bu. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Hana, Bu. Oke, Hana, silahkan. Dengan adanya kegiatan konseling ini, Bu, saya dapat menambah ilmu saya dan juga sangat banyak manfaatnya, Bu. Oke, selanjutnya, apakah Rina ingin berpendapat? Oke, silahkan. Menurut saya, Bu, dengan adanya kegiatan ini, saya bisa bertemu dengan teman baru dan bisa berbagi masalah saya, dan hati saya sangat lega, Bu. Oke, baiklah. Untuk itu, kita akan menindaklanjuti di konseling ini. Bagaimana kita lakukan minggu depan dengan kegiatan yang sama, dengan jam yang sama, di hari yang sama. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju, Bu. Jadi kegiatan kita pada hari ini sudah cukup nih, agak lebih ya 1 jam pelajaran. Ibu mohon maaf. Baiklah, kalau begitu kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Berdoa mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.